Harga emas kembali mengalami kenaikan dan kita sudah sentuh level 2740 sebagai level tertinggi sepanjang masa yang baru. Tapi itu kelihatannya belum selesai teman-teman, karena di malam hari meskipun kita sempat melihat penurunan, justru kembali mengalami kenaikan dan pagi ini kita sudah mendapatkan kenaikan kembali tertahan di level 2735. Ya, lebih tepatnya mungkin bisa dibilang mereka stuck, tapi juga tidak mungkin ataupun agak berat untuk mulai penurunan. Semua ini kaitannya dengan kenaikan US dollar kembali dan ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi faktor penyebabnya. Tapi masalahnya adalah tidak ada data ekonomi yang signifikan akan atau bahkan berpotensi mengganggu kestabilan dari kenaikan ini. Kira-kira apa saja yang membuat harga ini mengalami kenaikan dan bagaimana potensi ke depannya? Kita lihat berikut ini. Ya, terkait dengan harga minyak, kemarin kita sudah sempat bahas dan kupas sedikit bahwasanya kalau melihat dari harga ataupun level harga, level $67 itu adalah level yang bisa dibilang kategorinya relatif murah. Dan secara teknikal, kemarin kita sudah sempat lihat di live streaming bahwa kemungkinan ada potensi untuk mengalami rebound karena ada semacam level demand yang mendorong kenaikan tersebut. Ya, persis dengan apa yang kita bicarakan itu, ternyata harga mengalami kenaikan ke level $70. Tapi juga persis dengan apa yang kita ingatkan kemarin bahwa selama dia tidak terjadi kenaikan di atas 71.40, kelihatannya juga agak sedikit relatif berat untuk mulai kenaikan lanjutan. Dan itulah sebabnya untuk kali ini dia stuck di level 69 dan level $70. But anyway, salah satu faktornya, ya ini masih tetap terkait dengan China. Ada beberapa pandangan ataupun beberapa komentar terkait dengan sentimen negatif dari tingkat permintaan ataupun pertumbuhan permintaan China, yang dinilai sebagian besar menilai bahwa hal tersebut kemungkinan agak bisa dibilang sudah selesai ataupun sudah mengalami puncaknya. Ini diakibatkan oleh salah satunya adalah teknologi terbaru yang membuat bahwa electricity car ataupun ya vehicle di China di sana sudah cukup berkembang lebih jauh sehingga kemungkinan tidak diperlukan lagi bahan bakar fosil. Nah, itulah yang membuat kenapa tingkat permintaan ataupun konsumsi bahan bakar di China kecenderungannya lebih rendah. Hal ini berbeda dengan pendapat ataupun pandangan dari Saudi Aramco. Ya, perusahaan minyak terbesar di Arab Saudi ini mengatakan bahwa mereka cukup yakin, punya alasan yang paling kuat bahwa permintaan ataupun tingkat permintaan dari China kemungkinan masih bisa tumbuh. Hal ini salah satunya dicerminkan dari langkah-langkah stimulus pemerintah China sehingga nantinya diharapkan aktivitas ekonomi pulih dan pada dasarnya itu akan membangkitkan selera ataupun minat pasar. Dan tentunya sasarannya adalah domestik terlebih dulu. Lalu kemudian secara tidak langsung nantinya akan memicu kepada tingkat permintaan yang lebih tinggi pada komoditi seperti minyak ataupun bahkan bahan tambang lainnya. Nah, kemudian alasan yang kedua menurut Saudi Aramco adalah permintaan bahan bakar jet masih cukup cerah. Ini kaitannya dengan bepergian menggunakan pesawat, lalu kemudian ya kita kaitkan dengan bepergian ke area-area yang cukup jauh. Jadi sejauh ini mereka masih cukup optimis kemungkinan bahwa itu masih bisa memicu tingkat permintaan yang tinggi. Nah, ditambah lagi terkait dengan permintaan minyak global yang diperkirakan masih bisa mencapai lebih dari 100 juta barel per hari dan itu akan bertahan sampai at least 2050. Ya, cukup lama dan cukup panjang. Jadi ceritanya mungkin Saudi Aramco lebih kepada mempertahankan perspektif dari bahan bakar fosil. Dan itu dikaitkan dengan kekhawatiran saat ini, yaitu sudah semakin maju dan mereka akan beralih kepada electricity ataupun kendaraan listrik. Jadi kalau misalkan lihat dari sini, kemungkinan ini memang agak bertentangan ataupun berlawanan. Tapi kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan, apakah stimulus yang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah China ataupun bahkan bank sentralnya, bisa memicu tingkat pertumbuhan ekonomi apa tidak. Karena itu yang paling penting, yang paling utama, supaya membangkitkan selera ataupun permintaan minyak dari China. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dari Fed speaker, tadi malam sampai tadi pagi kita sempat melihat ada 2+2. Jadi ada total 4 orang Fed speaker yang memberikan pernyataan. Oke, kita mulai dari yang tadi malam. Ada Neil Kashkari dan juga ada Lori Logan yang memberikan pernyataan, ya sebetulnya secara spesifik relatif sama ya. Pada intinya adalah mereka mendukung untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Tapi di sini Lori Logan memberikan tekanan bahwa sebaiknya Fed harus bisa secara fleksibel untuk memberikan kebijakan berikutnya. Dan tentunya ini hal yang juga mirip dengan apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya terkait dengan kebijakan yang pendekatan hati-hati atau bahkan kita bicara tentang kemungkinan dipengaruhi oleh data ekonomi. Dan itu persis dengan apa yang dikatakan oleh Smith tadi pagi dan juga Neil Kashkari. Pada dasarnya mereka
cenderung tetap mendukung penurunan suku bunga lanjutan. Cuman bedanya, jika dibandingkan dengan Mary Daly, mereka bertiga kecenderungannya lebih mendukung kepada pemangkasan secara bertahap. Lalu kemudian ya kalau misalkan bisa disesuaikan, memang ternyata bisa saja jeda ataupun dihentikan. Atau dengan kata lain mungkin mengurangi penurunan suku bunga. Nah tapi pada dasarnya ini tidak mengurangi efek ataupun sikap kebijakan mereka yang tetap berada di sisi dovish. Hanya saja dari kalimat-kalimatnya mungkin kita bisa menafsirkan kurang dovish. Sementara itu kalau misalnya lihat dari Mary Daly, dia tetap terbuka dengan penurunan suku bunga dan bahkan menurut dia apa yang terjadi pada data ekonomi yang terbaru terkait dengan pasar pekerjaan yang relatif melonjak ataupun dikatakan ekonomi kuat, tapi menurut Daly ini masih tetap potensial untuk melakukan penurunan suku bunga, bahkan kalau misalkan diperlukan agresif itu masih juga bisa terbuka. Hal yang paling disoroti oleh Daly adalah terkait dengan inflasi. Selama inflasinya tetap turun, menurut Daly itu masih tetap dalam batas wajar dan kemungkinan Fed masih bisa melakukan kelanjutan dari penurunan suku bunga. Nah, dari sini kita kembali lagi dengan topik bahwa Pilpres kemungkinan bisa mengganggu terkait dengan penurunan suku bunga. Tapi seperti yang sempat disampaikan oleh Powell dan juga kawan-kawan, bahwa kebijakan suku bunga mereka tidak terkait dengan Pilpres ataupun politik. Sehingga kita perlu melihat di bulan November nanti, tanggal 7 lebih tepatnya, pertemuan FOMC. Apakah mereka akan menghentikan atau menunda sementara waktu gara-gara Pilpres? Atau apakah mereka melakukan itu karena memang data ekonomi relatif lebih kuat? Nah sayangnya, minggu ini kita belum sampai detik ini kita belum lihat ada data ekonomi kembali. Tapi kita akan lihat dari data PMI yang akan dirilis di hari Kamis, juga laporan jobless claim. Nah jadi pada dasarnya kalimat ataupun pernyataan dari para pejabat Fed inilah yang memberikan efek dari pergerakan US dollar tadi malam, walaupun tidak secara spesifik menggugah ataupun mengubah statement terkait dengan sikap dovish menjadi hawkish. Nah, jadi pada dasarnya apa yang menggerakkan market tadi malam? Sejauh ini tidak ada penggerak sama sekali, baik itu dari sisi data ataupun dari statement yang berlebihan. Nah, cuman di sini ada pertemuan di mana antara IMF dan World Bank yang juga dihadiri oleh para menteri keuangan global. Kemungkinan mereka akan mencoba untuk membahas dan menggali lebih lanjut tentang potensi ataupun proyeksi ekonomi ke depan. Karena ya mau tidak mau, disadari atau tidak, mereka melakukan ini terkait dengan adanya ketidakpastian di pasar global, terkait dengan perang di Timur Tengah, juga terkait dengan ekonomi China yang melambat, dan tentunya Pilpres yang agak krusial. Ya, menurut Georgia, kemungkinan posisinya juga Pilpres ini akan sangat menentukan kira-kira kiblat ataupun kebijakan dari pemerintah terbaru nantinya akan seperti apa. Yang diharapkan tentunya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Biden kembali dijalankan oleh pemerintahan berikutnya. Dalam hal ini berarti yang paling memungkinkan adalah jika Kamala Harris menang. Tapi satu sisi kalau misalkan Donald Trump menang, sebetulnya IMF pun tidak ada masalah. Cuman masalahnya adalah yang akan menjadi tanda tanya terkait dengan perang dagang. Dan itu yang dikhawatirkan oleh sebagian besar para pelaku pasar, termasuk IMF dan World Bank. Tapi kita akan tunggu bagaimana proyeksi ke depannya, dan itu kurang lebih hari ini akan dirilis. Saya belum tahu jadwalnya apakah di pagi atau siang hari, atau mungkin di malam hari. Tapi yang jelas market akan sangat menantikan, termasuk dari pernyataan para pejabat Bank Sentral nanti malam. Oke, kemudian terkait dengan jelang Pilpres juga ada peringatan dari UBS yang mengingatkan bahwa hati-hati, kemungkinan hasil dari Pilpres nantinya itu belum tentu akan langsung diperoleh dalam waktu sekejap. Artinya kalau kita kaitkan dengan electoral vote ataupun ya secara online, mungkin kita akan melihat hasil ataupun persentase yang bisa tercapai. Tapi secara akumulasi, secara total, ya, UBS memperkirakan kemungkinan hasil final baru akan didapat di kisaran 11 Desember. Itu pun dengan catatan, 11 Desember belum tentu akan result yang final betul-betul final. Karena ini kaitannya dengan mengantisipasi terkait dengan tindakan hukum ataupun bahkan tuntutan-tuntutan yang mungkin saja di salah satu pihak yang tidak puas. Ya, termasuk juga voting ulang. Nah, otomatis di sini UBS memberikan gambaran posisi yang kemungkinan akan terjadi di bulan November sampai Desember adalah ketidakpastian. Itulah sebabnya emas kecenderungannya dilirik oleh investor karena faktor ketidakpastian yang kembali menguat. Nah, di sisi lain, itu adalah dampaknya negatif kepada pasar saham. Tapi apakah ini akan menghentikan ataupun lebih tepatnya mungkin menghalangi rally akhir tahun untuk pasar saham? Well, kita perlu tunggu sampai ke FOMC meeting minggu depan, termasuk
minggu depan pun kita punya beberapa agenda data ekonomi yang lebih penting lagi. Ada data pasar tenaga kerja yang sangat dinantikan, yaitu non-farm payroll, termasuk juga data inflasi PCE. Nah, tentunya kalau kita lihat dari agenda untuk malam nanti, kita tidak melihat ada data ekonomi, so semua akan fokus kepada bank sentral. Kali ini ada dari Bank of England, Andrew Bailey, kemudian dari Christine Lagarde atau Presiden ECB Christine Lagarde, dan juga wakilnya Philip Lane, dan terakhir adalah Patrick Harker dari Federal Reserve. Masing-masing bank sentral diperkirakan masih bisa melakukan pemangkasan suku bunga, termasuk dari BOE 25 basis point, ECB 25 basis point, dan bahkan Fed masih tetap terbuka, baik itu di bulan November ataupun Desember. Tinggal permasalahannya adalah berapa besar. Tapi untuk saat ini yang paling dekat adalah kemungkinan di pertemuan November adalah FOMC dan juga BOE, karena keduanya akan melakukannya di tanggal 7 November. Jadi cukup penting di sini teman-teman, perhatikan dengan pernyataan-pernyataan mereka, apakah mereka akan terbuka untuk pemangkasan atau mereka menahan suku bunga. Saya ingatkan, menahan suku bunga atau memangkas suku bunga. Tidak ada pilihan untuk menaikkan, karena sampai saat ini mereka atau bank sentral secara global masih dalam tahapan penurunan suku bunga. Nah, juga saya kembali ingatkan bahwa kunci utama untuk yang perlu diperhatikan oleh kalian adalah minggu ini kita akan lihat dari bank sentral, yaitu kaitannya dengan keputusan suku bunga dari BOC atau Bank of Canada, dan ini kemungkinan menjadi yang ketiga kalinya. Dan economic data tentunya PMI Service, PMI Manufacturer dari beberapa kawasan di hari Kamis, dan terakhir adalah home sales dari Amerika. Tapi di antara semua itu, bagi saya PMI itu akan sangat penting karena itu memberikan gambaran terkait dengan posisi ataupun aktivitas ekonomi dari masing-masing negara. Mungkin juga itu akan memberikan keputusan terkait dengan gambaran apakah bank sentral masing-masing negara bisa terus melakukan penurunan suku bunga atau menghentikan atau bahkan jeda penurunan.